di episode perdana dari podcast kami. Kamu senang banget nih kalian telah memilih podcast kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya? Boleh tuh. Aku Adwa yang akan menjadi salah satu host dalam acara ini. Dan aku Angel, aku akan mendampingi Adwa dalam serangkaian cerita menarik, pengetahuan baru, dan diskusi yang pastinya seru dan mengasyikkan. Untuk episode perdana ini, kami ingin sedikit memperkenalkan diri dulu nih. Nama podcast ini apa ya? Nama podcast ini adalah The TB3 Podcast. Wah, keren. Boleh diskusi sedikit, Kak? Alasan podcast ini ada, itu karena apa? Dan tujuannya apa ya kira-kira? Supaya teman-teman DTB tahu nih. Podcast ini lahir sebagai rasa cinta kita terhadap madrasah, yaitu MTS Negeri 3 Kota Bekasi. Agar madrasah kita lebih dikenal oleh banyak orang, baik dari warga madrasah itu sendiri maupun warga dari luar madrasah. Podcast ini bisa dibilang menjadi wadah bagi kita untuk menyalurkan prestasi maupun bakat para siswa-siswinya. Wah, mantap sih. Emang boleh semantap ini. Jadi intinya, podcast ini menjadi tempat untuk kita sama-sama dapat belajar, tertawa, terinspirasi, dan membuat teman-teman DTB 3 seakan sedang mengobrol santai dengan teman-teman. Ya, mungkin itu barangkali perkenalan singkat dari kami ya Kak, buat teman-teman DTB 3. Oke Kak, tadi kan kita udah perkenalan nih ya. Selanjutnya, hari ini kami memiliki cerita yang menarik untuk kalian, sekaligus menjadi episode pertama dari podcast kami. Kami akan membicarakan perjalanan luar biasa dari salah satu ekstrakurikuler di MTS Negeri 3 Kota Bekasi, yang katanya kemarin baru saja melakukan kegiatan nih, skalanya tingkat provinsi loh. Emang kegiatan apa sih Kak? Daripada kita salah info, langsung aja deh kita undang perwakilan dari Expo Pramuka MTS Negeri 3 Kota Bekasi yang bernama Brigasus. Kita sudah bersama dengan siapa? Halo, namaku Naura Sabrina Raisa. Dan saya Muhammad Alzam Abbasi. Halo Naura dan Alzam, salam kenal ya. Nah, kita kan udah saling kenal nih. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu ke pemirsa kalau mereka baru saja melaksanakan kegiatan Jambore Madrasah di tingkat seprovinsi Jawa Barat. Kira-kira apa tuh? Daripada penasaran, mending langsung aja nih kita tanya ke Kak Naura dan Kak Azam. Boleh tuh, tadi kan kita udah kenalan nih. Nah, kalian ini di Brigasus sebagai apa sih? Saya sebagai Ketua di Pramuka atau sebutannya sebagai Pratama Putri. Dan saya sebagai Ketua Pramuka atau disebut dengan Pratama Putra. Wah, keren ya. Pasti banyak tantangannya tuh. Wah, pasti sih. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja deh. Kapan dan di mana sih kegiatan Jambore itu dilakukan? Waktu itu kita kegiatannya 3 hari, itu tanggal 12 Agustus sampai 14 Agustus di Bumi Perkemahan Kiara Payung di Tinamor. Terus gimana sih persiapan MTS ini untuk mengikuti kegiatan Jambore? Waktu itu kita persiapan ada seminggu deh. Jadi seminggu itu kita latihan bikin tapak kemah, gapura, terus kita nyiapin barang juga. Terus natura kita beli yang kurang, yang nggak ada di sekretariat. Itu kita cari barang-barang yang perlu dicoba, kita cobain. Kalau rusak kita benerin dulu, segala macam. Banyak deh persiapannya. Banyak banget. Terus kegiatan Jambore tingkat madrasah ini ada temanya? Ada. Apa tuh? Temanya ceria bersama, mandiri, dan berprestasi. Terus apa harapan dan tujuan kalian untuk mengikuti kegiatan Jambore ini? Tujuan pertamanya yaitu pastinya menambah pengalaman kepramukaan yang luar biasa, menambah teman dari kontingen cabang lain maupun cabang kita, dan juga meningkatkan kepemimpinan dan kekompakan kita dimanapun kita berada. Banyak juga ya tujuannya. Terus kalau yang ngikutin siapa aja tuh? Waktu itu kami menurunkan 2 regu, yaitu 10 regu putra dan 10 regu putri. Dan tidak lupa cadangan 2 orang. Oh, terus gimana sih proses pemilihan pesertanya untuk mewakili kegiatan Jambore itu? Awal ada info, kami menanyakan kepada anak-anak siapa yang mau ikut, dan kami mengambil per regu yaitu 8 orang. Jadi waktu itu yang mau ikut kita seleksi dulu anak-anaknya, dan kita tanya ini benar-benar mampu ikut atau enggak. Jadi kalau misalnya dia mau mengundurkan diri masih bisa, tapi nanti
setelah seminggu sebelum jamborenya kita udah pastiin nih ini aja yang ikut, karena emang saatnya nggak macem-macem karena nggak ada lombanya, cuma jambore biasa. Berarti nggak semua anggota dong? Nggak semua. Saya juga apa ya, sebuah keberuntungan nih bisa dipilih. Terus kalian kesana berangkat dan pulangnya itu menggunakan kendaraannya gitu? Kami berangkat menggunakan bus dari pulang sampai dari berangkat sampai ke pulang. Terus apa aja sih yang kalian lakuin sebelum kalian ingin berkegiatan di Jambore? Banyak banget persiapannya, yaitu kita latihan membuat tenda, taruh kemah, tenda dapur, terus kita juga bikin gapura, dan yang paling makan waktu itu bikin gapura karena itu selalu gagal, selalu roboh. Jadi tuh waktu itu kalau nggak salah ada 4 hari lah ya kita berturut-turut bikin gapura, pokoknya sampai berhasil. Kami berhasil. Terus juga kita juga persiapannya itu latihan pentas seni. Pentas seni kita mau nari, cuman di H-1 Jambore itu tiba-tiba ada yang mundurin diri dari pentas seni, dan akhirnya kita apa ya, 4 orang aja nih yang pentas seni. Terus juga H-1 Jambore kita juga nyiapin barang-barang, kita full di sekretariat pramuka. Nah itu hari buat kita packing barang-barang dari pramuka, terus kayak siapin barang yang nggak ada, beli-beli kayak misalnya obat-obatan, natura, segala macam. Banyak sekali. Wah. Banyak, tapi percayalah itu nggak kalah seru dari jamborenya. Persiapan itu juga seru banget. Berarti kan banyak banget nih persiapan yang dilakukan sama kalian nih. Terus pas kalian bilang ke orang tua, reaksi orang tua kalian gimana? Kalian mau ikut Jambore gitu? Wah, reaksi orang tua saya mah kaget. Wah, jauh banget gitu di Sumedang. Sama kayak gitu juga, apalagi pas udah packing barang banyak banget nih. Orang tua yang kayak, Masya Allah banyak banget, ini mau pulang kampung apa gimana nih? Mau pindah ya? Ada keluhannya gitu dari orang tua? Nggak ada sih, karena emang mungkin orang tua tahu ya pramuka emang Support juga ya. Terus pas kalian melaksanakan Jambore itu ada tantangannya nggak sih di situ? tantangan pasti ada sih. Yaitu dari contohnya membuat gapura gagal terus, dan kita selalu belajar terus cari kesalahan di mana, akhirnya sampai gapuranya kokoh berdiri gitu. Susah juga ya. Berarti cara ngatasin tantangan itu kayak gitu, kalian latihan terus sampai berhasil gitu. Terus gimana hubungan kerja sama MTS dan juga Perkasi dengan madrasah-madrasah yang lain? Alhamdulillah baik sih, apalagi kan ada tuh kegiatan outdoor game-nya, jadi kita per orang tuh dilebur untuk jadi berpasangan sama dari kontingen cabang lain. Jadi kan pastinya kita ada apa ya, kerjasama sama kontingen lain. Terus juga nggak cuma di outdoor game aja, di karnaval juga ada. Karnaval tuh kita bener-bener kenalan sama dari kontingen cabang lain. Kita tukeran nomor, kita minta nomor Instagram, foto bareng segala macam. Banyak teman baru berarti? Banyak. Pasti ya. Pas baru juga ada. Waduh, guys, aduh. Waduh. Terus kalian kan bawa barang tadi banyak banget kan itu, Iya. abrek-abrek. Ya. Ada nggak sih barang yang ketinggalan? Buat itu alhamdulillah barang gak ada ketinggalan. Justru kebutuhan kita di sana tuh tercukupi banget. Ya, alhamdulillah. Terus kalian kan berkegiatan Jambore itu di bukit-bukit itu kan? Itu ada kejadian yang mengancam itu nggak sih? Banyak sih, dari salah satu teman saya itu tuh dari pentas seni tuh pulangnya kan jam 12 malam. Itu jarak dari camp cewek tuh ke lapangan itu kan lumayan jauh kan. Dan teman saya itu katanya ada yang sakit gitu, dan saya sama teman-teman saya tuh nggak gotong siapa ya, ngerangkul ke camp cewek. Setelah ke camp cewek kan teman-teman saya kan pada tepar kan ya. Itu pas jam setengah 1 apa jam 1 tuh ada satpam datang dan ngusir saya karena saya nggak boleh gitu ke camp cewek, harus ke camp cowok. Dan saya terpaksa ke camp cowok yang jaraknya lebih dari 1 kilo lebih. Ya pokoknya yang apa ya, waktu itu kan karena emang camp cowok tuh naik banget, udah naik lagi.
Jadi kan dievakuasinya tuh ke camp cewek dulu. Jadi kayak biar istirahat dulu aja ya di camp cewek, karena emang jaraknya lebih dekat ke camp cewek nih. Iya. Tapi ya itu tiba-tiba ada satpam diusir, suruh balik camp cowok. Jalan lagi, malah tambah capek. Kasian banget ya di sini. Kalau yang lebih putri juga sama, ada satu anak yang tiba-tiba kakinya nggak bisa digerakin. Akhirnya semua orang tuh pada apa ya, yang lagi masak, yang lagi beres-beres itu langsung berhenti kegiatan mereka, langsung ini bantuin nih anak nggak bisa jalan tiba-tiba. Itu nggak diketahui faktornya karena apa. Mungkin karena naik nanjak terus ya, pegel karena Solid sekali ya. Tapi kalian ada mikir kayak itu dari hal lain gitu? enggak sih. Kalau kayak gitu, apalagi di bukit, tempat orang, saya nggak mikir kayak gitu deh. Oh iya ya benar sih. Tapi kan udah takut kayak gitu, kalian masih ngelakuin hal usil gak sih di sana? Alhamdulillah jiwa-jiwa usilnya ditinggalin dulu. Jadi nggak ada yang usil sih kemarin. Rating dong, seberapa capeknya kalian melaksanakan kegiatan jambore itu? 8/10 sih kalau kata saya, karena capeknya sudah terbayar dengan jambore madrasahnya. Jadi seru juga ya walaupun capek gitu. Terus mengingat hal sebelumnya, kayak kalian kan capek juga tapi seru juga. Mau nggak sih ikut lagi? Mau sih, tetap ikut agar dapat banyak pengalaman dari sebuah jambore gitu. Terus apa pesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan jambore itu? Jambore kemarin tuh sangat pengalaman yang sangat berharga ya. Terus pokoknya seru banget pengalaman pramuka terseru yang pernah dialami sejauh ini. Pokoknya ya terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah jadi regu yang hebat. Bindamping juga terima kasih. Udah nemenin terus selalu, terus juga harapannya semoga jiwa kepramukaan di Gasus itu berkembang. Amin. Nah, terus juga kan kalian dari jambore itu ada evaluasi dan pembelajaran juga yang didapat. Kira-kira hal apa yang bakal kalian terapin sih di madrasah kita ini? Lebih ke perencanaan, waktu yang cukup, dan komunikasi sih antara satu sama lain ya. Karena contohnya kemarin tuh perencanaan kita tuh kurang, karena tuh kami pikir kita bakal bangun tenda di lapangan, ternyata beda. Ternyata kita di sana waktu itu bangun tenda itu di bukit gitu, jadi yang datarannya tuh nggak rata, jadi ya miring gitu. Nggak susah gitu ya dari latihan. Makanya dibutuhkan banget nih buat jambore itu perencanaan yang matang gitu. Semuanya pokoknya harus dipikirin nih gitu. Apa sih dampak positif dari kegiatan jambore ini untuk madrasah kita? Ya, kami bisa dapat mewakili MTSN di 3 organisasi dan bisa memperbanyak pengalaman untuk anggota-anggota brigade saya. Nambah ilmu pengetahuan tentang perkemahan, alam, dan juga hidup kita kalau tanpa teman itu gimana sih? Sepertinya udah terjawab banyak sekali ya pertanyaan dari kami dan juga kawan-kawan semuanya. Gak kerasa juga ini udah di penghujung acara ya. Terima kasih atas kehadiran kalian dan mohon maaf jika kami ada salah-salah kata maupun perbuatan. Jangan kapok datang sini ya. Oke, mungkin itu aja ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan perwakilan dari Brigasus. Semoga bermanfaat ya. Pasti dong, terima kasih juga karena telah setia menonton podcast ini sampai akhir. Demikianlah episode podcast perdana ini selesai. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya hanya di The TV3 Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi